Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah, senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang salat Jumat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada tanggal 23 Juli ya, beberapa hari lagi di negara kita itu ditetapkan sebagai Hari Anak. Ini melalui keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 yang bertepatan dengan disahkan juga Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli 1979. Peringatan ini bertujuan menegaskan komitmen nasional terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Meskipun demikian, Hari Anak Nasional bukan merupakan hari libur nasional, sehingga aktivitas belajar dan bekerja tetap berjalan seperti biasa. Jamaah sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, juga bersabda dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan wa inna liwaladika alaika haqq. Sesungguhnya anakmu
terhadap dirimu, dia memiliki hak. Ya, sesungguhnya anak itu memiliki hak ya atas dirimu, atasmu, yakni orang tua. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Jadi dalam Islam juga telah diatur sedemikian rupa terkait persoalan hak anak. Dari semenjak sebelum lahir, ya, ketika lahir, ketika masa kanak-kanak, dan saat beranjak dewasa. Jadi pada kesempatan khutbah yang singkat ini, ya, kita akan membahas tentang hak anak. Yang pertama, hak anak atas orang tua dimulai sejak sebelum kelahiran, ya, yaitu dengan memilih pasangan yang terbaik agar menjadi ayah yang salih dan ibu yang salihah. Berkaitan dengan ini, Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah, "Tunkahul mar'atu li arba', limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha, fatfar bidatid din taribat yadak." Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Biasanya karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya atau keturunannya, atau karena agamanya. Nabi kita mengatakan, pilih yang baik agamanya, maka engkau akan beruntung. Kemudian juga dari Abu Hatim radhiyallahu an, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu, wa ila taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasad." Jika datang seorang laki-laki yang engkau ridhai tentang agama dan akhlaknya, dia melamar ke rumah kita untuk anak wanita kita, baik agama dan akhlaknya, nikahkan. Kalau tidak, maka akan muncul fitnah atau kerusakan. Ini hak yang pertama, kita berusaha memilihkan ya ibu atau ayah yang baik. Kemudian hak yang kedua ketika kelahiran, itu mentahnik, memberi nama yang baik, akikah dan hitan. Bahkan Imam Nawawi rahimallahu taala dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, ittafaqal ulama ala istihbabi tahnik, ala istihbabi tahnikil maulud inda wiladatihi. Para ulama telah sepakat disunahkan mentahnik anak ketika kelahirannya, ya, mentahnik anak ketika kelahirannya, bitamrin, dengan korma, fa in ta'addara minhu fi ma'nahu aw qaribun minhu fil hulwi. Jika tidak ada, maka yang mendekati dalam hal manisnya, seperti madu, ya, fayamdugal muhanniku at-tamra hatta tasira ma'iatan bihaisu tubtala'u, summa yunfahu famul maulud wa yadauha fihi liyadkhula syai'un minha jawfah. Dikunyakan oleh orang tuanya, bapaknya dalam hal ini, kurma tadi, hingga dia ya bisa hingga dia benar-benar halus ya dan berair, kemudian dimasukkan ke mulut si bayi, ya, masuk ke dalam ya perutnya. Itu tata cara tahnik.
Ya. Kemudian juga memberi nama yang baik, ya, memberikan nama yang baik. Sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim juga dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, inna ahabba asma'akum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling, ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara nama-nama kalian itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Begitu juga riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wulidali alailata gulamun wa samaituhu bismi abi Ibrahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, tadi malam terlahir untukku seorang anak laki-laki. Kemudian aku beri nama dengan nama bapakku, yaitu Ibrahim. Ya, nama bapak Ibrahim. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, inna tasmiyata lamma kanat haqiqatahu ta'rif as-say'al musamma. Ya, karena hakikat pemberian nama adalah untuk mengenalkan sesuatu yang dinamai. Li'annahu idza wujida wa huwa majhulul ismi lam yakun lahu ma yaqau ta'rifuhu bih. Karena sesuatu jika ada, ya, namun belum diketahui namanya, maka tidak bisa dikenalkan. Fajaza ta'rifuhu yauma wujudihi wa jaza ta'khiru ta'rifi ila thalathati ayyam wa jaza ila yaumil haqiqa anhu wa yajuzu qabla dzalika wa ba'da wal amru fihi wasi'. Maka dibolehkan memberikan nama ketika dia lahir, atau mengakhirkan sampai 3 hari, atau pada hari akikahnya, sebelum dan sesudahnya. Ini agak luas perkaranya, tetapi yang banyak dilakukan memberikan nama itu ketika bersamaan dengan akikah di hari ke-7 atau 14 atau 21 dan seterusnya. Ya. Yang ada riwayat itu di hari ke-7 potongkan kambing jika dia anak laki-laki 2, ya, jika anak perempuan 1 ekor. Ya, pada saat itu baru diberikan nama yang tentu sebelumnya sudah dipilihkan dengan nama yang terbaik. Kemudian rambutnya dicukur, ya, rambut dicukur. Orang tua yang mencukurnya, ya, kalau tidak berani, ya, siapa yang bisa mencukur. Kemudian sisa dari cukuran rambut tadi diambil, ditimbang, ya, dihargakan dengan harga perak, kemudian disedekahkan, ya, kepada fakir miskin. Kemudian, ya, kemudian dihitankan, ya, jika memungkinkan waktu bayi dihitankan, maka boleh dihitankan pada saat itu, ya. Karena ini termasuk khamsun minal fitrah, 5 dari sunanul fitrah. Di antaranya adalah al-hitan, kemudian mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan merapikan kumis. Ya. Ini termasuk 5 sunnah fitrah, fitrahnya manusia. Ya, dicukur bulu kemaluan, ya, bulu ketiak, potong kuku, juga berhitan, kumis dirapikan atau boleh dipotong. Kemudian poin yang ketiga, hak anak dalam pengasuhan dan pendidikan. Kalau tadi itu berkaitan dengan masa kelahiran, ketika lahir dan, ya, setelah lahir, maka berikutnya adalah pendidikan, pengasuhan dan pendidikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang kisah Luqman. Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini adalah pelajaran bagi kita
Allah kisahkan tentang Luqman Al-Hakim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi nasihat kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Nasihat yang kita ajarkan kepada anak atau pendidikan yang kita pilihkan dari semenjak dini adalah pengajaran akidah yang lurus. Ya, jangan sampai anak kita terjatuh kepada kesyirikan. Maka ini harus pandai-pandai kita dalam memilih tempat pendidikan anak kita. Kita pilih sekolah-sekolah yang mengajarkan sunnah Nabi, jangan mengajarkan kesyirikan. Kemudian Imam Nawawi mengatakan alal ab ta'dibu waladihi wa ta'limuhu ma yahtaju ilaihi min wazaifid din. Wajib bagi bapak itu mengajarkan anaknya apa yang dia butuhkan berupa perkara-perkara agama. Wa ada ta'lim wajibun alal ab wa sairil awliya qabla bulughil as-sabi wa sabiyah. Pengajaran ini wajib bagi seorang bapak, ya, dan juga seluruh walinya sebelum dia mencapai dewasa. Wa nasu alai Syafi'i washabuhu, qala Syafi'i washabuhu wa alal ummahat aidun hadza ta'lim. Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'iyah ya menyebutkan ibu juga memiliki kewajiban mengajarkan hal ini. Kemudian poin yang keempat adalah hak anak dalam nafkah dan keadilan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut." Ya, man yaqut. Cukuplah seorang dianggap berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang berada dalam tanggungan nafkahnya. Ini riwayat Imam Abu Daud. Bahkan menafkahi istri dan anak itu adalah hukumnya wajib bagi seorang suami. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Dalam artian ketika anak kita lebih dari satu, dalam hal pemberian kita harus berlaku adil. Ketika satu diberikan, maka yang lain juga diberikan. Ya, jangan ada ya diskriminasi dalam hal ini. Ya, jadi jamaah sedang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari beberapa paparan yang kita sebutkan ya, menunjukkan bahwasannya Islam, agama kita yang mulia, benar-benar ya memberikan perhatian terhadap hak anak, ya, hak anak kita. Bahkan jauh sebelum lahir itu sudah berusaha ya, dicarikan orang tua yang baik, yang salih dan salihah, sehingga melahirkan generasi-generasi yang salih dan salihah juga. Diberikan nama yang baik karena itu untuk mengenalnya, dan juga sebagai doa baginya. Ditahnik ya, diberikan pendidikan yang baik, dan kita berlaku adil ya kepada anak-anak kita, dan kita diperintahkan untuk mengajarkannya. Bahkan Rasulullah ya memerintahkan wa'mur auladakum bisalah wa huwa sab'i sinin wadribuhu wa huwa bi asri sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan salat ketika dia sudah berumur 7 tahun. Pukul ketika umur 10 tahun ya tidak mau melaksanakan salat. Wa fariqu bil madaji, ya pisahkan tempat tidurnya antara laki-laki dan perempuan. Ya dijaga dari semenjak dini. Kemudian setelah lahir dipilihkan pendidikan yang baik, diajarkan, diberikan wasiat
ya, diberikan wasiat iman dan takwa, terutama kesyirikan, ya, agar terjauh dari kesyirikan sebagaimana wasiat Luqman Al-Hakim tadi. Wallahu alam bisawab. Ya, demikian khutbah yang pertama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia siapkan untuk hari esok. Bertakwalah, ya, hendaknya kita memperhatikan apa yang telah kita lakukan dan kerjakan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah akan mengabarkan terhadap apa yang telah kita lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhirud dawana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalam.